IG-nya dulu biar kita teman-teman dari Instagram biar bisa melihat juga, menyimak lah. Oke Mas, udah masuk Mas. Oke, coba ini Kelas di Tata. live-nya Nugi minta request untuk live bareng. Oh, kelas Oke. Tata. Coba minta live bareng. Nah, udah Mas. Oke, sip. Nah, gini. Baik, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di kelas Tata. Kelas Tata. Kembali lagi di Nugi episode ke-7 ya. Sekarang kita episode ke-7 membahas tentang data exploration, global behaviors and perceptions in the COVID-19 pandemic data. Nah, kita membahas tentang datanya nih ya, data eksplorasi ya. Iya, bener banget. Kita menggunakan apa nih, Stata ya, Mas Rohman ya? Iya, Stata. Kan kita di aplikasi sekolah Stata. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Syariful Umam. Nah, saya salah satu co-founder dari Nugi. Dan di sini bersama saya ada Mas Rohman. Mas Rohman bisa ini? Zen, baterainya habis. Bisa ini, Mas Rohman ikut live di IG? Ini saya pakai akunnya sekolah Stata. Iya, benar. Ini saya udah live sama. Oke, udah. Lagi nunggu dari sekolah Stata ini. Halo, selamat hadir Mas Rifki Kurniawan. Dulu ini salah satu pembicara pertama kita ya, Mas Rifki. Sekarang kita membahas Stata, Mas Rifki. Kemarin kan kita bahas tentang machine learning. Sekarang kita coba bahas tentang data exploration. Baik, saya kenalkan dulu ya Mas Rahman. Mas Rahman ini merupakan salah satu researcher ekonomi ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, masuk di FEUI tahun 2015. Dulu kita pernah satu UKM lah, saya dengan Mas Rahman ini di KSM Eka Prasetya UI. Itu lembaga think tank di Universitas Indonesia. Jadi yang BEM UI, ibarat BEM UI itu kan ngedemo-demo. Nah, KSM ini yang memikirkan kira-kira ini pantas atau tidak. Nah, itu KSM. Ya, oke Mas Roman, bisa diperkenalkan lagi apa aja yang akan menjadi materi kita hari ini? Oke, terima kasih kepada Mas Syariful Umam. Ya, Mas Umam ini keren banget ya. Ya, di sini terima kasih. Di sini kita. Halo. Belajar data explorasi. Bisa diulangi Mas Roman? Ini agak delay. Oke. Ini langsung ngasih materi aja. Oh enggak, coba kita brief dulu. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Keseharian saya sebagai asisten peneliti, kemudian data scientist di Sinyalnya. Lalu nah, terus di samping itu kesibukan saya itu di pondok pesantren juga di luar biasa ini. Dengan Mutiara Bangsa. Oh, gitu ya. Ya, sekarang saya baru ingat kalau sampean di Mutiara Bangsa ya. Iya. Oh, ini Mas Roman, kira-kira nanti kita akan membahas apa aja ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang eksplorasi data global behavior and perception COVID-19. Itu data yang open source, bisa kita ambil, siapapun bisa kita ambil, kemudian jumlah datanya itu besar banget. Oke, lalu ngolahnya memakai Stata? Iya, mengolahnya memakai Stata. Nanti saya akan membahas apa sih pentingnya kita memakai aplikasi Stata dibanding aplikasi statistika lainnya.
Nah, gitu. mungkin bisa dijelaskan dulu nih buat teman-teman Nugi ini kan rata-rata ada yang sudah advance, ada yang masih tahapnya introduction di awal-awal. Bisa dijelaskan nggak apa itu data exploration? Jadi sebenarnya kita data eksplorasi itu kayak mencoba untuk memahami data itu. Gitu. Jadi kan apa ya, berbagai data yang ada di dunia ini yang sifatnya structure kemudian unstructure itu tuh punya struktur data. Nah, struktur datanya kalau kita ingin mengolah data, kalau kita ingin jadi researcher yang baik, ya kita harus memahami data itu sendiri. Kita harus understanding data itu sendiri. Gimana sih struktur datanya, kemudian apakah alat apa yang cocok untuk mengolah data Oh, itu. katanya. Nah, terus kemudian tips-tipsnya gimana. Nah, terus aplikasinya menggunakan apa. Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke, kalau global behaviors dan perception ini menilainya bagaimana? Cara mengukur itunya, global behaviors dan dia ada banyak banget indikator yang dijelaskan di global behavior. Jadi kayak dia menanyakan ketaatannya. Jadi ketaatan dia ketika di musim pandemik ini kayak gimana. Dia apakah bertahan di rumah atau dia jalan-jalan meskipun ada larangan dari pemerintah. Terus ada tentang persepsi dia terhadap pemerintah sekarang. Jadi persepsi dia apakah dia trust-nya itu tinggi atau rendah. Terus ada juga data tentang apa ya, policy. Jadi ditanya juga di daerah itu tuh policy-nya gimana. Jadi strict atau enggak gitu. Kan ada negara-negara yang sangat strict tentang virus ini kan, kebijakan ini. Nah, itu juga ditanya. Dan uniknya di data ini tuh dia meskipun survei secara online tapi ada weighted-nya. Jadi kebanyakan survei online itu nggak ada weighted-nya gitu. Jadi ya udah ngambil data aja, terus kita nggak memperdulikan proporsi dari sampelnya, sehingga ya pasti kita salah ngambil gitu. Kemungkinan salah ambil itu tinggi. Nah, kalau di global ini apa namanya, datanya itu udah ada pembobotannya, jadi lebih bagus lah untuk diolah. Dan ini open source, bisa kita akses siapa aja. Oke. Baik, mungkin kita langsung masuk materi atau ada lagi yang ingin kita explore dulu, Mas Roman, kira-kira? Oh ya, satu lagi, saya boleh katakan kelas tata ya. Jadi, boleh, silakan. Itu sebenarnya sebuah apa ya, sebuah startup sosial. Jadi di sana itu gimana mengedukasi masyarakat menggunakan software-software yang berbasis bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu gak hanya Stata aja, bisa Python, bisa R, bisa bahasa pemrograman lain. Nah, di Stata ini itu tuh bahasa pemrogramannya tuh kayak tengah-tengah gitu loh. Jadi gak terlalu susah dan gak terlalu mudah. Orang awam pun juga paham gitu loh. Bahasanya itu cukup simpel gitu. Nah, terus juga apa ya? Kita bisa mengakses pembelajaran ini lewat di Sekolah Stata, karena di YouTube-nya itu di channelnya udah ada. Terus di websitenya juga ada, sekolahstata.com. Kalau kalian tertarik dengan mengolah data apapun yang ada di dunia ini, kita ada laboratorium data namanya data.sekolahstata. Nah, nanti kalian bisa join di sana dan apa ya, menikmati layanan kami. Jadi di sana kita menyediakan berbagai macam data. Jadi bisa diakses secara gratis. Oke, jadi teman-teman itu ya, kalau tertarik bisa langsung gabung di sekolahstata.com. Nah, itu ini startup di bawah Mas Rohman yang di-develop. Tujuannya itu untuk mengedukasi ya, Mas Rohman ya. Iya, benar. Nah, bagi teman-teman bisa langsung nanti coba dicek di sekolahstata.com. Ya. Oke, selanjutnya mungkin kita Mas Rahman nih bisa menjelaskan atau share screen mungkin. Oke. Jadi di sini nanti kalau misal ada waktu, masih ada waktu cukup ya, kita akan praktek juga menggunakan Stata, gimana caranya mengolah data menggunakan data global behavior perception ini. Jadi ini adalah materi yang akan dibawa. Jadi awalnya introduction-nya, kenapa sih kita apa ya, di akhir-akhir ini kenapa kita
bisa menggunakan data ini sebagai data penelitian kita. Di akhir-akhir ini kita lihat ya, banyak sekali survei-survei online yang beredar di masyarakat gitu ya. Jadi surveinya beredar, bahkan itu jadi spam di WA kita, menjadi spam di postingan-postingan kita, menjadi spam di mana-mana gitu. Tentang survei menanyakan hal yang sama gitu. Dan uniknya dari survei itu berbagai macam lembaga gitu mengadakan kayak gitu, dan mereka itu ada hal pertanyaan yang mungkin menyerupai. Nah, terus ada juga orang skripsian juga ngeluarin kayak gitu. Terus ada juga banyak sekali yang menggunakan survei tentang COVID-19 ini. Nah, padahal kalau kita lihat ternyata ada loh data sekunder yang mungkin itu datanya itu sesuai sama penelitian yang kita gunakan gitu. Nah, ada masalah-masalah ketika kita mengambil data langsung dari data langsung dari primer gitu ya. Ya, permasalahan yang utama yang menjadi concern dari semua survei ya, itu adalah bias selection. Bias selection itu kayak kita mengambil data dari survei. Misal saya pengen membuat penelitian. Penelitiannya ini langsung saya share kemana-mana gitu. Dan pasti yang mengisi dari survei itu kebanyakan adalah orang yang di sekitar kita, nggak? Benar nggak? Oh iya, benar. Padahal kita pingin menarik kesimpulan dari penelitian kita itu ke dalam data populasi. Jadi kita nggak memperdulikan data itu, banyak atau sedikit. Ya udah, kita ada di sekitar kita, ya udah yang ngisi-ngisi aja. Terus itu dijadikan sebagai argumen untuk ngejustifikasi dan mengeneralisir dari data populasi. Nah, itu kan ada bias selection. Jadi hasil dari regresi kita, hasil dari pengolahan data kita itu ya ada dipertanyakan gitu loh. Itu merepresentasikan data populasi atau enggak? Kalaupun merepresentasikan, ketika memilih treatment atau kontrol itu sesuai atau enggak? Jadi idealnya sebuah penelitian itu adalah penelitian eksperimen. Penelitian yang dilakukan kayak orang-orang kesehatan gitu ya. Jadi kalau kita meneliti itu biasanya pakainya istilahnya RCT. RCT itu randomized control trial. Nah, di situ kan ada kontrol sama treatment. Nah, itu dilakukan secara acak. Nah, kalau kita memakai data survei online, kita nggak bisa memastikan kalau dia itu dilakukan secara acak antara treatment sama kontrol. Nah, itu. Terus permasalahan yang kedua itu ya kita salah ukur ya. Misal nih, kita ingin melihat cewek gitu. Wah, cewek itu dilihat dari itunya, udah cantik gitu. Dilihat dari mungkin tampilannya gitu ya, udah cantik gitu. Padahal kalau kita lihat, kita ingin melihat kecantikan dalam sama luarnya, dan kita hanya melihatnya itu kecantikan di luar aja. Ya, kita salah ukur. Nah, kayak kita membuat eksperimen, kita membuat survei, tanpa melibatkan teori sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu ada ancaman, yaitu salah ukur menentukan variabel. Contoh, kita ingin mengukur variabel toleransi beragama gitu ya. Nah, kita mengukur toleransi beragama itu kan banyak teori itu, apalagi di FISIP itu sangat berkembang kan, teori-teori yang tentang teori toleransi beragama ini. Nah, terus kita langsung ngejustifikasi mengukurnya dengan cara toleran, kurang toleran, sangat toleran. Nah, cara untuk memberikan kesimpulan seperti itu tuh kayak gimana? Nah, itu kalau kita langsung menanyakan ke responden, ya kita punya ancaman salah ukur gitu. Terus yang paling penting ini adalah ketika kita menggunakan survei pribadi, individu pribadi, ya kita ada masalah, yaitu sampel yang kita gunakan itu sedikit jumlahnya, sehingga ya udah jumlahnya sedikit terus mengeneralisir dari populasi yang banyak dengan pengambilan sampel yang tadi salah
bias selection, terus salah ukur juga. Nah, permasalahan-permasalahan ini itu tuh kayak menunjukkan apa ya, keraguan gitu loh ketika pemerintah melihat penelitian kita. Wah, penelitiannya kayak gini, hasilnya kok kayak gini gitu. Terus oh ternyata metodenya kayak gini. Nah, itu malah justru pemerintah kita yang punya apa ya, punya hati untuk, maksudnya kita punya inisiatif untuk memberi rekomendasi ke pemerintah, tapi gara-gara kita salah ukur, kita salah metode, salah mengambil data, salah mengambil sampel, kita malah penelitian kita malah diragukan oleh pemerintah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya penelitian kita itu kalau bisa ya ini memang mencerminkan keberadaan yang ada gitu. Nah, mengapa sih kita bisa menggunakan data ini ya? Ini ada fakta yang tentang global behaviors and perception di data COVID ini. Jadi tujuan penelitian ini sebenarnya adalah menyelidiki bagaimana belief atau keyakinan dan juga behavior dalam menanggapi wabah corona yang ada di dunia ini. Ya kita tahu sendiri lah, ini yang menjadi booming sekarang kan. Nah, terus survei ini ternyata juga dilakukan secara online. Nah, cuman di sini dia dilakukan didasari dengan pembobotan yang sudah dibuat sama mereka. Nah, makanya di sini dia juga menyediakan sampai level individu. Ketika kita mengagregasikan ke level negara, itu bisa banget menggunakan data ini. Soalnya dia menggunakan pembobotan yang jelas. Nah, terus di sini juga ada data tentang government restriction. Jadi daerah-daerah mana yang memang di situ tuh apa ya, ada restriksi-restriksi dari pemerintah gitu loh. Tentang behavior ini. Terus juga ada data dan juga do file. Do file itu kayak semacam script ya, script Python gitu ya. Atau script ini, kalau ini do file itu scriptnya Stata gitu. Nah, itu bisa kita akses secara gratis dan kita bisa mempelajari script itu gitu. Nah, makanya data ini tuh kayaknya sangat itu ya, relevan bagi kita yang mungkin punya masalah skripsi, mungkin skripsinya kelar-kelar gara-gara masalah data. Terus apalagi daerah sekarang ya, kita turun lapangan kan susah juga. Nah, ini ada salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu. Nah, ini penelitinya sebenarnya adalah Dr. John Jasimowicz. Ini peneliti dari Harvard University. Nah, ternyata dia berkolaborasi dengan peneliti-peneliti lain seperti Tifmo Fetzer, Mark Witt, dan lain. Ini ada banyak. Jadi kolaborasinya juga banyak. Nah, terus fakta data lainnya ini ternyata dia mewakili 170 negara. Jadi jumlahnya udah banyak, individunya banyak, terus dia bisa mewakili 170 negara. Terus teknik pengambilan ini dia memakai non probability samplingnya. Dia pakai snowball sampling. Ya udah, kalau misal ada yang memiliki kuesioner itu, terus dia sebar ke orang yang mungkin dia mengalami dampak gitu. Dan ini yang terjadi di semua survei online itu pakai snowball sampling. Nah, ini dilakukan sejak tanggal 20 Maret tahun 2020. Nah, ini uniknya lagi, meskipun dilakukan oleh orang luar ya, orang luar negeri, tapi di sini dia menyediakan 69 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nanti untuk bahasa Indonesianya, kuesionernya kayak gimana, nanti bisa diakses. Dan kuesioner ini itu mampu diakses orang sampai mencapai 391.000. Iya. Ini di rentang tanggal 20 sampai 8 April. Cepet banget. Nah, tapi dari sekian itu hanya 157 yang mengisi survei, dan dari 157 hanya 112 yang mengisi secara full. Nah, data ini yang bisa kita optimalin, 100.000 ya, 100.000 data, bayangin, data individu. Nah, kalau misalkan 157.000 berarti nggak bisa dipakai? Karena gini, dia cuman ngisinya sampai perjalanan kayak gitu. Jadi dia nggak sampai full selesai submit gitu formulir kuesionernya. Nggak, maksud saya tuh ya, mungkin ada beberapa informasi yang parsial ya, informasi yang bisa didapatkan. Misalkan dia hanya mengisi saya taat kepada government kayak gitu-gitu. Dan itu misalkan jadi kayak
kita nggak serta-merta membuang 157.000 itu, tetapi ada beberapa informasi yang bisa kita ekstrak. Misalkan dari iya benar. 157.000 itu yang mengisi. Nah, yang mengisi secara full itu 112. Berarti selisihnya berapa? Nah, itu yang enggak. Ya. Nah, yang selisihnya itu maksudnya, yang selisihnya itu kan ada sekitar 45.000 kan? Iya, nah, benar. Dari 45.000 itu apakah nanti itu hanya dibuang gitu aja atau bisa diekstrak? Sebenarnya gitu, Mas Rohman. Biasanya sih kalau survei seperti ini itu dibuang. Soalnya gini, biasanya ketika kita mengambil data dari data primer ya, data langsung lapangan, itu ada bagian data yang mungkin dia termasuk data outlier, data yang nggak lengkap, terus data yang mungkin dia itu spam, terus data yang mungkin itu sampah ya, banyak ya. Nah, itu diperiksa juga dia apa namanya, ada permasalahan-permasalahan tadi gak. Terus dia ketika ngisi itu ngisinya full atau enggak. Nah, ketika kriteria itu tidak sesuai, ya udah nggak masuk di dalam observasinya. Oke. Kayak gitu. Oke, bisa lanjut. Oke. Nah, konten datanya apa aja sih? Jadi konten datanya ini ada banyak ya, ada meta informasi. Meta informasi ini kayak apa ya? Kayak data diaksesnya itu kapan, tanggalnya, start memulai surveinya itu kapan. Terus ada past behavior. Past behavior ini yang meta information, ada data lokasinya juga. Jadi kayak kode postnya itu di mana ketika dia ngisi itu ada. Terus apa namanya, IP addresses kayaknya juga di share. Jadi kita bisa mengakses di mana lokasi dia mengisi. Terus past behavior ini kayak perilaku dia, ketaatan dia ke pemerintah gitu ya. Apakah selama 1 minggu itu dia bertahan di rumah terus atau enggak? Terus dia social distancing dengan pemerintah, masyarakat sekitar atau enggak? Ketika ada kerumunan dia ikut atau enggak? Terus ketika ada mungkin tahlilan atau apa gitu, acara-acara yang sifatnya itu sosial, apakah dia mengikuti atau enggak? Nah, seperti itu. Nah, itu di past behavior. Terus future behavior itu kayak pertanyaan ketika di masa yang akan datang, apakah dia tetap menaati. Terus mungkin karena tantangan ekonomi di masa yang akan datang gitu ya. Ketika dia kekurangan gitu, terus apakah dia memaksa untuk keluar juga, maksudnya tidak menaati aturan yang udah diperlakukan sama pemerintah. Nah, itu juga ditanyain. Terus ada personal attitude tentang corona. Nah, ini kayak persepsinya dia tentang virus corona itu kayak gimana. Terus prediksinya dia tentang corona itu berapa gitu kan. Nah, itu nanti bisa mengukur berbagai macam penelitian gitu. Terus ada personal information. Ini kayak umur, pendidikan, terus pendapatan, ada semua, gender kayak gitu. Terus ada financial sanction. Ini kayak persepsinya masyarakat ketika aturan diberlakukan denda itu uangnya mencapai berapa, itu ditanyain juga. Nah, terus ada case prediction tadi ya, virus corona itu berapa. Nah, terus ada persepsi terhadap government. Persepsi terhadap government ini kayak misal apakah dia percaya atau enggak government sekarang, kayak gitu. Terus ada worries baterai. Ini tentang psikologi. Terus ada depresi questionnaire. Jadi pertanyaan-pertanyaan ketika dia di lockdown, ketika dia menjalani karantina, dia mengalami depresi atau enggak. Ini ada personality baterai juga. Ini semua ini yang terakhir ini tentang pertanyaan-pertanyaan tentang yang ada di ilmu psikologi. Nah, untuk mengakses kuesionernya, kita bisa langsung klik ini aja, COVID-19 stripsurvey.org. Sorry. Nah, di data ini itu ada bonus data gitu. Jadi datanya nggak hanya murni data survei gitu. Dia digabungkan dengan data lain. Data lainnya ini apa? Data lainnya ini data tentang Johns Hopkins data ini yang udah kita kenal ya, yang udah
sering banget kita lihat di TV-TV atau di mana-mana tentang data ini ya. Di awal kali mula virus corona itu terjadi ya, mewabah ya. Nah, di data ini digabungkan dengan data itu, data Johns Hopkins. Jadi kita nggak susah payah menggabungkan dengan data Johns Hopkins atau data virus corona. Nah, kalau kita memakai data ini, dia udah sepaket gitu. Nah, nggak hanya itu, dia juga menggabungkan data Oxford COVID-19 Policy Tracker. Jadi Oxford COVID-19 Government Response Tracker ini kayak dia menilai seberapa ketatkah pemerintah ini menjalankan kebijakan karantina gitu. Nah, itu diukur sama Oxford. Terus ada konsistensinya juga. Jadi pemerintah ini sebenarnya responsif atau enggak sih ketika ngasih semacam kebijakan-kebijakan kayak terhadap adanya COVID-19. Oke. Gak maksudnya ini yang data digabungin itu dalam konteks apa, Mas Roman ya? Ini kan pasti beda kan, kuesionernya kan pasti berbeda-beda mereka. Maksudnya dalam penggabungannya itu dengan cara apa? Jadi gini, data yang global behavior and perception COVID-19 tadi itu tuh levelnya individu. Jadi itu dilakukan oleh para peneliti yang dari Harvard University tadi. Nah, terus kan kalau kita pingin mengeksplorasi data di dunia ini ada banyak ya. Nah, terus ternyata ada data yang memang dia bisa digabung. Maksudnya gini, kayak misal data Johns Hopkins. Johns Hopkins ini kan datanya tentang berapa jumlah kasus terkonfirmasi virus corona, terus berapa yang meninggal, berapa yang sembuh kayak gitu kan. Di level provinsi gitu kan. Nah, data itu digabungkan berdasarkan survei yang tadi. Digabungkan data survei tadi berdasarkan negara atau berdasarkan provinsi. Jadi misal saya mengisi di survei itu, terus setelah selesai, terus ada satu informasi tentang status negara itu. Maksudnya status negara itu berapa jumlah terkonfirmasi. Jadi nanti ada di labelin di dataku itu nanti ada berapa jumlah negara yang berapa jumlah kasus yang terkonfirmasi di negara tersebut. Kayak gitu. Nah, terus juga data Oxford tadi juga dia menilai tentang pemerintah. Misal aku ada di Indonesia, berarti Oxford Government Response Tracker ini dia menilai pemerintah yang ada di Indonesia, gimana responsifnya pemerintah itu kayak gimana. Terus tadi keketatan pemerintah dalam membuat aturan-aturan itu kayak gimana. Nah, itu langsung termerging di data yang maksudnya satu paket dengan data Global Behavior and Perception COVID-19. Jadi kalian nggak perlu susah payah untuk memergingkan data. Jadi gini, biasanya peneliti-peneliti itu dia ingin mengelaborasikan penelitiannya dengan berbagai macam sumber data yang ada di dunia ini. Misal nih, saya ingin menggabungkan data survei saya dengan data keberadaan Twitter, data keberadaan yang ada di sosial media atau data big data lainnya lah. Nah, itu bisa. Nah, cuman challenges yang ada sekarang itu ID-nya. Gimana caranya menggabungkan ID-nya itu biar bisa unik, bisa masuk, bisa termerger dengan data survei kita. Nah, itu yang sangat sulit ya. Nah, tapi kalau di survei ini itu dia udah tergabung. Jadi lebih mudah gitu, lebih mudah untuk kita menganalisis gitu. Jadi ketika kita ingin mengelaborasikan dengan penilaian, jadi tadi kan ada penilaian government secara individu. Nah, kalau ini penilaian government tapi yang dilakukan oleh Oxford University gitu. Dari Blacknick School of Government. Nah, terus juga ada data eksternal dari Johns Hopkins University tentang keberadaan berapa jumlahnya tadi. Nah, ini juga bisa gini ya,
data ini kita bisa menghitung seberapa pengetahuan masyarakat tentang virus corona ini. Ada yang menganggap gini loh, ada yang menganggap gini. Jadi virus corona ini sebenarnya dibuat-buat gitu. Jadi Ya, dia nggak benar. tahu jumlahnya gitu. Dia nggak tahu jumlahnya. Misal jumlahnya itu dikit, dia mengira lah paling ini jumlahnya paling 10.000. Atau sebaliknya, oh ini jumlahnya pasti 1 juta. Nah, selisihnya dia individu yang memprediksikan. Jadi itu bisa dijadikan sebagai variabel ketidakpengetahuan masyarakat terhadap COVID-19 gitu. Oke. Jadi dia follow informasi terhadap COVID-19 atau enggak kayak gitu. Kan ini juga menanyakan tadi persepsi jumlah data yang dia ketahui ya. Jadi tanpa dia melihat berita, tanpa dia harus memprediksikan berapa jumlah yang terkonfirmasi di negara tersebut. Kayak gitu. Nah, ini materi pengantarnya. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas tentang praktikalnya, gimana cara menggunakan data COVID-19 ini. Nah, teman-teman bisa mengakses di di web kami yang namanya ini adalah web laboratorium kami, laboratorium Swastata namanya. Nah, ini di sini data global global behavior and perception ini ada, nanti diklik bagian ini. Sebelumnya teman-teman harus registrasi dulu, login dulu di atas. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengakses datanya itu secara gratis. Nah, kemudian ini diklik saja. Nah, di sini adalah informasi tentang datanya. Karena saya udah login, di sini nanti teman-teman akan dikasih link. Ini mendownload aplikasi Statanya kayak gimana, terus PPT hari ini tuh bisa kita akses di sini. Nah, terus juga di sini ada penjelasan-penjelasan tentang datanya ini. Nah, kita langsung mengakses datanya aja. Ini datanya. Nah, teman-teman sebelumnya bisa di-download semua bahan-bahan yang ada di sini. Ya. Jadi di sini ada banyak sumbernya. Di sini ada data dokumentasinya. Data dokumentasi ini kayak keterangan-keterangan dari variabel yang ada di data itu. Oh ya, ini ada disclaimer dulu ya. Disclaimernya itu kayak gini. Jadi di data yang ada ini tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai komersial. Jadi nggak boleh untuk diperjualbelikan. Terus data ini tuh hanya diperbolehkan untuk penelitian. Terus di sini kita bisa mengaksesnya secara individu. Nah, terus kita bisa nge-share. Nanti teman-teman bisa periksa sendiri ini disclaimer datanya yang ada di sini. Nah, terus untuk variabel-variabelnya kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa ngedownload semua datanya dulu. Nah, di sini ada do file-nya. Nanti setelah teman-teman mendownload datanya, nanti di sini ada do file atau script statanya. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari script statanya ini. Oh ya, sebelum kita memakai data itu ya, kita harus mengenal dulu ya, stata itu kayak gimana sih. Jadi sebelumnya ada pertanyaan dulu. Baik, teman-teman bisa tanya, mungkin bisa langsung di IG yang pengen tanya. Nah, ini ada nih dari Coki Prianda. Mas Rohman, dari penjelasan data exploration mengambil contoh reaksi anggota masyarakat terhadap pandemi corona, peraturan pemerintah terkait dan imbas lainnya. Apa ini? UBU. Apa ada? Aspek security data dari kemungkinan data theft atau hacking. Ini dari Pak Coki Prianda. Oke, terima kasih. Oh ya, sebenarnya disclaimer dulu. Jadi di sini kita diskusi aja ya. Jadi kalau misal bapaknya atau yang lainnya ini ada yang menjadi salah satu panitia mengumpulkan data ini, nanti bisa memberi penjelasan gitu lebih lanjut. Karena saya juga masih belajar, mungkin yang lain juga masih belajar kayak gitu. Jadi tentang tadi ya, tentang apa tadi?
pertanyaannya ya tentang aspek security data dari kemungkinan data set dan hacking. Jadi datanya ini kan tersedia di publik. Nah, kita bisa menggunakan data ini gitu secara secara bebas. Nah, cuman tadi dia kan udah membuat disclaimer bahwa datanya ini tuh nggak boleh dibuat untuk komersial. Terus juga tentang security. Jadi data ini tuh sebenarnya data survei. Ya, tahu sendiri ada data survei, dan ketika kita mengisi data survei itu tuh ada kayak semacam penjelasan ini adalah sifatnya voluntary, dan di sana itu datanya sifatnya anonim itu tanpa ada namanya. Jadi terus dirahasiakan juga, maksudnya individunya siapa itu dirahasiakan, karena ini yang ngelakuin juga dari Harvard kan, dari Harvard, peneliti dari Harvard. Terus kalau misal kita lihat nih, kita langsung lihat aja kuesionernya ya, biar kita bisa tahu gambaran ini sebenarnya surveinya itu kayak gimana sih. Jadi ini dia bikin website sendiri namanya covid19-survey.org. Nah, di sini dia ngasih berbagai macam data. Nah, terus kita milih bahasa Indonesia. Jadi ya seperti yang ada di data-data survei lainnya. Jadi karena data ini tuh datanya sifatnya gratis juga. Terus dia security-nya ya tadi dia nggak ngasih biodatanya sampai detail, maksudnya namanya, lokasinya mana. Itu maksudnya nggak sampai merugikan responden gitu di survei ini. Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sifatnya voluntary kita bisa mengambil data ini. Kayak survei yang beredar di masyarakat biasa. Nah, cuman bedanya di sini jumlahnya banyak. Di samping itu dia dilengkapi weighted per negara. Jadi kita penelitiannya nggak hanya penelitiannya di Indonesia aja. Jadi penelitiannya ada di luar negeri juga, ada di negara-negara lain. Sehingga kita bisa membandingkan data yang ada di negara lain. Jadi seperti itu jawabannya untuk Pak Cokia Prianda ya. Oh ya, ini Pak Coki juga tadi sebelumnya ada pertanyaan juga Mas Roman. Ya. Yang ini bisa di scroll Mas Roman. Dari penjelasan data exploration, mengambil contoh reaksi masyarakat terhadap pandemi corona, peraturan pemerintah terkait dan imbas lainnya, apa artinya DE sama kuesioner? Apa ada bedanya? Oke, ini sebenarnya hanya persepsi ya, Jadi persepsi masyarakat gitu ya. Jadi kalaupun persepsinya, jadi gini. Ya, kita kan survei ini nggak dipaksakan, ini sifatnya voluntary gitu ya. Maksudnya nggak melibatkan hukum yang mungkin secara tegas gitu ya. Terus kalaupun kalaupun kita nggak percaya persepsi masyarakat yang ada di situ, ini ada yang sifatnya individu. Jadi di individu itu ditanyain persepsi masyarakat itu kayak gimana di level individu. Nah, terus dari Oxford tadi juga ngasih publikasi juga tentang data yang ada itu. Jadi tentang data Oxford TREXMED Oxford COVID Government Response. Nah, itu juga ada persepsi tentang pemerintah sekarang itu gimana kebijakannya ketika di masa COVID-19 ini. Jadi kita nggak hanya di satu sumber itu ya pengukuran saja ya. Jadi pengukuran individu iya, tapi juga pengukuran oleh negara juga, negara lain kayak tadi Oxford udah mengukur tadi. Jadi di level individu iya, di level negara juga iya. Jadi nanti kita bisa melihat konsistensinya kayak gitu. Oke.
Oke, bisa lanjut Mas Roman. Oke. Nah, setelah teman-teman tadi mendownload semua bahan-bahan yang ada di sini, nah teman-teman bisa buka aplikasi Statanya. Jadi ini saya kenalkan dulu aplikasi Stata. Aplikasi ini sebenarnya basisnya adalah langsung apa namanya ya, kayak langsung ngetik gitu loh. Jadi kalau kita menjalankan perintah itu ya langsung ngetik di bagian komen ini. Nah, tapi nggak hanya itu, aplikasi ini juga apa namanya ya, dilengkapi dengan tombol apa namanya ini, kayak perintah-perintah langsung ngeklik. Nah, kenapa sih kita memilih aplikasi ini daripada aplikasi lain gitu ya, SPSS atau aplikasi Excel atau apa gitu? Di aplikasi kayak SPSS, Excel, kita itu terutama SPSS ya, SPSS dulu. SPSS itu apa ya, volume dari aplikasinya itu gede. Di samping itu, ketika kita memanajemen data dengan basis yang klik-klik seperti ini tuh sangat susah. Nah, padahal kalau kita menggunakan data-data survei kayak gitu, itu tuh pasti nggak itu ya, nggak terhindar dari adanya data-data yang sampah itu masuk ke survei kita. Nah, gimana cara membersihkan data itu dari sampah data itu tuh kalau kita menggunakan data Excel atau SPSS itu sangat rumit, sangat susah. Maksudnya cuman ya sangat apa ya, satu persatu gitu loh. Jadi agak sulit gitu. Nah, terus juga ini aplikasi Stata itu basisnya juga bisa dijadikan programming juga. Maksudnya gini, dia support dengan aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu programming, kayak Python sama R. Kalau Python dan R itu scriptnya itu saya rasa sangat apa ya, terlalu banyak ya, terlalu kompleks gitu. Nah, di Stata ini simple gitu loh. Jadi bahasa yang paling sederhana kalau menurut saya itu ya Stata gitu. Dibanding dengan Python atau itu R gitu. Aduh, ini ada pertanyaan nanti. Terus di Stata ini dia juga bisa apa ya? Aduh, dia juga bisa kita melihat datanya itu kayak data bentuknya Excel, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin apa ya, kolaborasi dengan peneliti lain, Stata ini sangat memungkinkan gitu. Jadi gini, misal kita meneliti data-data yang rumit gitu ya, kayak data apa? Kayak data IFLS, Indonesia Family Life Survey. Itu kan datanya survei, tapi surveinya longitudinal. Dan mereka mempublish data survei itu tuh terpisah-pisah. Ketika kita ingin mengolah data itu, ya kita harus memergingkan data satu per satu. Nah, itu perlu effort yang tinggi gitu loh ketika kita memergingkan data. Itu kan salah satu bentuk manajemen data ya. Nah, kalau kita mau memergingkan data dengan SPSS atau Excel, ya bayangkan datanya itu ada apa ya, 100.000 data gitu. Kita pengen memergingkan data yang 100.000 data dengan data lain. Nah, itu kan sangat sulit gitu loh kalau kita pakai data Excel atau data lainnya. Nah, makanya menggunakan Stata ini, hal yang rumit seperti itu tuh bisa lebih mudah gitu loh. Lebih mudah memergingkan data, lebih mudah. Terus dan dia bisa ada komen-komen yang dia support terhadap apa ya, pengolahan data yang sifatnya itu datanya kalimat atau datanya teks gitu. Jadi datanya teks dan kalimat, terus kita bikin kayak semacam pengolahan data yang sifatnya itu kayak similarity index, terus kita pingin topik modeling. Nah, itu bisa support di Stata. Jadi ada big data yang sifatnya teks, itu bisa diolah melalui Stata kayak gitu. Dan uniknya lagi,
banyak para researcher yang dia publish di jurnal-jurnal top kayak Q1, Q2, Q3 dan sebagainya. Dia tuh publikasinya tabel-tabel yang menyerupai tabel-tabel yang diekspor menggunakan aplikasi Stata. Jadi kalau kita menggunakan SPSS itu perlu pengeditan di tabel hasil regresi kayak gitu. Tapi kalau di Stata itu ada kayak kita langsung ekspor, kayak ekspornya itu tuh kayak jurnal-jurnal yang udah publish gitu. Nah, pokoknya kita bisa mempermudah kinerja kita lah kalau kita menggunakan Stata. Dan aplikasi Stata ini juga mengikuti perkembangan library ya. Maksudnya gini, library yang kita gunakan, maksudnya algoritma terbaru itu selalu diupdate sama Stata. Jadi kita kalau misalnya ada ya install langsung. Mas Herman bisa didemonstrasiin? Oke. Awalnya kita komennya clear gitu aja. Clear ini adalah menghapus data yang semula itu ada di sini, terus kita pengen menghapus, udah pakai komen clear. Terus komen lanjutan itu set more off. Set more off ini kayak pernah lihat di itu nggak, di chat WA itu kan ada read more kayak gitu kan. Nah, ketika kita mentabulasikan datanya mungkin itu panjang banget gitu ya. Nah, kita pengen skip tabulasi data itu, ya udah di read more nanti langsung keluar semua gitu. Jadi tanpa harus diklik-klik gitu. Nah, terus kita misal memakai contoh data yang ada di Statanya, Sysius Auto. Nah, ini datanya udah ada. Nah, jadi gini, di Stata ini juga kita bisa akses database yang open source langsung melalui Stata. Nah, di sini adalah contoh data ya, ini contoh datanya. Nah, sebenarnya penggunaan data seperti ini, ketika kita memanajemen data seperti ini tuh kayak kita perlu kayak summary, terus mentabulasikan. Nah, ini kalau menggunakan Excel atau menggunakan itu kan perlu waktu yang lama. Maksudnya nggak lama sih, maksudnya ya ribet gitu loh. Nah, tapi kalau dengan Stata, misal kita pingin summary statistik dari overall gitu ya, overall. Jadi saya pingin looping semua variabel gitu ya, overall ada all, terus mensummary-kan semua variabel yang tersedia. Nah, dan saya nggak puas di sini summary-nya nggak kayak gitu, tapi didetailkan gitu ya, sampai kuintil. Nah, di sini semua variabel bisa kita summary-kan. Nah, kita langsung memakai data global tadi ya, Oh ya, jangan lupa teman-teman download dulu do filenya yang ada di sini. Di sini ada datanya dan juga do filenya. Nah, itu di-download. Kemudian dibuka bagian sini. Di sini adalah new do file editor. Itu diklik. Setelah itu di-open. Setelah di-open, silakan buka do file yang tersedia. Maksudnya yang dipublish sama mereka. Enggak muncul ya. Bentar. Hapus dulu datanya. Oke, filenya nggak muncul. Oh, udah dibuka. Nah, ini adalah file yang mereka publish. Kita akan membahas ya satu persatu mengenai manajemen data. Jadi gini, data yang dari hasil survei itu nggak serta-merta langsung bisa kita olah. Jadi kita harus meng-clean datanya. Jadi data kayak misal ada terlalu banyak observasinya, terlalu sedikit observasinya, gitu kan datanya sampah. Terus ada juga data yang mungkin terlalu gede, ada outlier, terus ada kecil. Nah, kayak gitu tuh harus kita bersihkan. Nah, ini adalah library yang dibutuhkan ketika kita mengolah data ini. Ini ada script plot ini untuk library untuk membuat scatter, tapi scatternya itu nanti muncul kayak semacam bentuk bubble gitu, bubble gabung-gabung.
Terus ini ada Quakeplot, Windsor 2 ini digunakan untuk mendeteksi dia ada outlier atau enggak. Quakeplot ini juga untuk untuk menggambar, jadi coefficient plot. Jadi dia membuat scatter plot tapi dari coefficient gitu. Terus ini Eigenmore ini membuat variabel baru, tapi variabelnya itu dia melalui pembobotan. Jadi kalau misal kita membuat variabel itu ya udah langsung aja gitu generate variabel kayak gitu. Nah, tapi kalau Eigenmore ini dia lebih gitu. Maksudnya ada membuat variabel dengan berbagai pembobotan. Nah, kayak gitu. Terus ini regresi. Nah, dia sebenarnya di paper ini di sini tuh ada publikasi papernya yang udah ada, yang sudah ada, kita bisa pelajari ya publikasi papernya itu kayak gimana. Di sini yang udah publish ini papernya ini. Nah, nanti di-download aja papernya. Nah, terus dipelajari. Nah, di sana ada berbagai macam model. Jadi permodelannya ini tuh menggunakan regresi tapi multi level. Jadi ada level individu, ada level negara, dan juga ada level komunitas. Nah, ini adalah jurnal yang manuskrip jurnal yang udah dipublish sama mereka yang menggunakan data ini. Nah, tapi tenang aja teman-teman. Ya, kita lihat ya. Oke. Ya, kita lihat. Jadi saya juga belum terlalu membaca mendalami ini ya hasil dari papernya ini, cuman saya melihat sekilas. Ini adalah surveinya. Kemudian ini latar belakangnya. Oke, kita langsung ke regresinya aja kali ya. Untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini untuk Quakeplot tadi. Terus tampilan-tampilan dari Quakeplot, library Quakeplot. Jadi ini ya, I did not attend social gathering. Sebagian masyarakat di dunia ini ya, 91% itu dia menaati, dia tidak social gathering gitu. Terus dia juga ada washing hand ya, more frequently ya. Jadi ada pertanyaan ini juga. Jadi cuci tangan atau enggak. Terus ini juga ada informasi people tentang symptom. Terus dia keep distance atau enggak. Terus dia stay at home atau enggak. Seperti itu. Nah, terus juga ini cross negara. Ini negara-negara. Ini coba kita lihat Indonesia berada di sini. Ini adalah scatter untuk agreement that government response is not excessive. Jadi dia nggak responsif, negara-negara yang nggak responsif terhadap ini. Dan Indonesia termasuk ini rendah banget. Nggak responsif. Iya, ini adalah negara-negara, kalau ini negara-negara yang responsif. Ini ya, not excessive ya. Sorry, not excessive ya, bukan responsif ya. Nah, ini kalau ini public response. Ini larger country variation in perception of sufficient of government and public response. Ini adalah public reaction yang insufficient. Nah, ini ternyata ada sebesar ini 80. Ini perkembangan datanya, bukan perkembangan data. Data aglomerasinya, pengumpulan datanya itu berada di rentang persentase ini. Ini yang public reaction insufficient. Jadi sebesar berapa persen ini? Berarti reaksi publiknya itu kurang gitu ya? Iya. Dari antara 50 sampai 80 kan? Iya, benar. Terus ini ada reaksi government. Ini juga segini, 4% kurang. Terus ini ketidakpercayaan sama government. Ini juga sedikit yang percaya. Sedikit banget yang percaya. Terus ini not truthful. Jadi gini, sebenarnya kejadian COVID-19 ini tuh kayak membuka mata kita gitu loh. Betapa
kayak mengevaluasi government sekarang itu kinerjanya seperti apa gitu loh. Nah, itu bisa banget lewat kejadian-kejadian wabah corona ini. Nah, ini ada yang nanya nih, data COVID tadi real time-nya dapat dari mana? Oh ya, mereka sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi surveinya itu masih berjalan. Kemudian kalau misal penelitinya ingin menambahkan, nanti di sini akan ada muncul keterangan penambahan, maksudnya recent activity ya. Ini kayak penulisnya atau si penelitinya ini dia mengupdate-nya itu terakhir kapan. Nah, ini terakhir ternyata tanggal 4 Mei ya. Ya, itu bisa diakses di sekolah di mana yang real time-nya data COVID tadi? Di ini WSP Home. Nah, teman-teman bisa lewat linknya bisa lewat laboratorium sekolah Stata. Oke, bisa nanti datanya bisa langsung aja dicari di sekolahstata.com. data.sekolahstata.com. Nah, di situ nanti ada data global behavior and perception. Linknya ada di situ. Oke. Perception. Nah, terus ini kuesionernya di sini nanti akan dimasukkan ke website ini. Terus di sini nanti ada kayak semacam keterangan-keterangan semua datanya. Jadi ada survei materialnya, ada data dokumentasinya, terus ada do file-nya untuk cleaning data dan lain-lain. Kayak gitu. Baik, teman-teman, ada yang ingin tanya lagi? Silakan kalau ingin yang bertanya. Ada pertanyaan? Nah, ini bentar, menunggu nih. Kita lihat ya. Terima kasih Mas Rohman dari Pak Coki Aprianda. Nah, mungkin sama-sama Pak bisa ini Mas Rohman menjelaskan apa lagi yang mungkin belum di explore tadi, atau ada tambahan-tambahan dari Mas Rohman sebelum sesi. Oke, ini ada catatan ketika kita menggunakan data ini ya. Jadi gini, teman-teman kalau menggunakan data ini, teman-teman harus memperhatikan do file yang udah dipublish sama mereka. Nah, di sini ada kayak semacam revisi-revisi kayak penamaan. Di sini United Kingdom diganti namanya dengan United Kingdom of Great Britain and Northern diganti namanya menjadi United Kingdom. Terus Russian Federation diganti dengan Russian dan seterusnya. Nah, terus di sini ada kebijakan kalau dia country-nya itu dia hanya mengisi 200, dia nggak masukkan ke dalam survei. Nah, ini harus teman-teman perhatikan do file-nya. Nah, terus di sini preserve ini kayak semacam kita membuat memori baru, kita membuat file baru dari file sebelumnya tanpa mengurangi, tanpa mengganggu file sebelumnya. Nah, itu namanya preserve. Preserve ini membuat cadangan memori dulu untuk membuat file baru. Nah, kenapa dia membuat file baru? Karena dia ingin mengagregasikan ini ya, within country means first order belief. Jadi dia bikin mengagregasikan kayak semacam belief di sebuah negara gitu. Oke. Mas Rohman, ini 30 detik lagi off nih yang di Instagram. Oke, ini aku jelasin langsung ya. Oke. Ya. Terus yang lain ini adalah ini sama Preserve ini juga membuat variabel baru. Di sini dia bikin rata-rata dari dibagi dengan total populasi di negara tersebut. Nah, terus ini individual level untuk mispersepsinya. Nah, di sini dia membuat variabel baru dan di sini pembuatan variabel itu adalah pembuatan indeks. Oke, live video di IG udah selesai. Mungkin bisa kita kasih terakhir mungkin dari Mas Rohman tambahan. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman pengen meneliti data yang tentang COVID-19, alangkah baiknya teman-teman harus cek dulu
Bentar, aku stop screen saver-nya. Teman-teman harus cek dulu datanya udah ada atau belum. Jadi gini, itu untuk mempersingkat kita, untuk mempersingkat kinerja kita. Jadi kita bekerja ya efektif gitu loh. Jadi datanya udah ada terus dan itu lebih banyak. Kenapa kita tidak gunakan data itu gitu? Jadi teman-teman harus belajar dulu ketika teman-teman pengen meneliti tentang COVID-19. Jadi banyak banget lembaga survei, lembaga penelitian yang dia meneliti hal yang sama yang teman-teman lakukan. Nah, jadi teman-teman harus cross check dulu sebelum melakukan penelitian. Melakukan penelitian. Ya. Oke. Dan nah, misalkan kalau datanya kurang bagus, berarti ini ya kita bikin sendiri nggak apa-apa ya. Misalnya kayak, oh ini datanya kurang reliable gitu. Nah, kalau misal kita temui data yang kurang reliable, maksudnya dari data sekunder ya? Data sekunder. Data sekundernya kalau kurang reliable, cari lembaga-lembaga yang memang dia institusinya itu dipercayai. Kayak misal lembaga demografi, waduh, tempat kerja saya tuh. Nah, kalau misal lembaga demografi mempublish sebuah data, nah itu kan pasti ada pertanggungjawaban kan. Terus mungkin tadi kayak Oxford Tracker Policy. Nah, itu kan ada lembaga yang dia ngasih apa namanya? Ya dia bertanggung jawab tentang adanya datanya itu loh. Jadi makanya dengan begitu kalau kita memperhatikan source datanya siapa yang ngasih, siapa yang kita bisa kayak gitu. Oke. Baik, cukup Mas Roman. Mungkin ada teman lagi atau kita sudah cukupkan di sini? Oke, mungkin jangan ini ya pesan saya terakhir di apa namanya di kesempatan ini jangan merasa puas dulu dengan hasil yang sudah kita lakukan kayak semacam cross check dengan yang lain, terus juga jangan patah semangat untuk belajar. Jadi di dunia ini ada banyak banget sumber belajar, salah satunya adalah sekolah tata dan juga Nugi ini adalah salah satu sumber pembelajaran ya nggak harus dari apa ya formal, apalagi di musim COVID-19 ini skill pencarian itu sangat penting. Siap. Baik, terima kasih Mas Roman atas pemaparannya. Mungkin kita setelah ini bisa diskusi ya di luar Nugi ini ya. Untuk eksplorasi yang lebih ini. Dan sekali lagi teman-teman kalau misalkan ingin belajar mengenai stata bisa di sekolahstata.com. Ya, ini adalah di channel Sekolah Stata. Ya, atau di YouTube-nya ada channel Sekolah Stata. Baik, itu aja mungkin. Terima kasih saya ucapkan. Tetap semangat teman-teman Nugi. Terima kasih Mas Rohman. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.